Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billahi amma ba'du. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan materi awal dari mata kuliah Hukum Pegadaian Syariah. Nah, di materi awal ini perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa itu gadai syariah dan apa itu gadai. Apakah ada perbedaan antara gadai dengan gadai syariah? Bagaimana pendapat dari Imam Madhab juga berkaitan dengan memaknai yang dinamakan oleh gadai syariah? Atau juga nanti kita akan membahas baik secara etiologi maupun baik secara etimologi maupun terminologi dan istilah-istilah yang digunakan di dalam gadai syariah. Teman-teman semuanya, mungkin teman-teman yang sering berkecampur dengan masyarakat atau sering berada di masyarakat ya. Nah, ini mungkin sering mendengar istilah-istilah gadai gitu ya. Nah, mungkin di masyarakat sendiri itu mungkin sering mendengar bahwa ada istilah orang menggadaikan motor, orang menggadaikan emas gitu kan. Nah, atau bahkan teman-teman sering tahu juga ya, yang hidup di kota mungkin menggadaikan emas di pegadaian gitu. Nah, lalu sebenarnya apa sih gadai? Nah, saya contohkan seperti ini. Nah, ini berdasarkan yang sering terjadi di masyarakat kita ya. Nah, ada seorang, saya misalkan A, ya. Nah, ini dia memiliki uang. Nah, saya contohkan A dengan B ya. B ini memiliki motor, tapi dia membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Gitu. Nah, maka B ini berhutang. Jadi utang ya. Nah, berhutang kepada si A. Nah, utang berupa uang, katakanlah 2 juta gitu ya. Nah, B ini membutuhkan uang. Dia berhutang kepada si A. Nah, hutangnya 2 juta. Lalu si B ini karena mungkin takut nanti hutangnya mungkin tidak bisa dilunasi, maka B ini memberikan motor kepada si A. A ini menyerahkan uang 2 juta, B ini menyerahkan motor kepada si A. Tetapi hubungan awalnya adalah tetap hutang. B berhutang kepada si A. Nah, sedangkan motor ini adalah sebagai jaminan kepada si A oleh B ketika nanti hutangnya itu tidak bisa dibayar atau hanya dibayar sebagian. Maka motor ini sebagai jaminan kepada si A. Nah, ini yang dinamakan praktek gadai. Nah, ini sering terjadi di dalam masyarakat. Ada orang menggadai motor gitu ya. Ada yang menggadai emas gitu ya. Lalu apa sebenarnya gadai itu secara etiologi maupun secara terminologi? Mari kita bahas. Nah, di dalam Islam, istilah gadai syariah itu sering disebut dengan rohan ya. Atau kalau menurut bahasa atau lugawi, rohan itu atau gadai syariah itu juga berarti asubut. Apa itu asubut? Penetapan. Karena apa?
ditetapkan, setelah ditetapkan utang ditetapkan juga jaminannya. Nah, dan berarti al-habs, penahanan, karena ditahan. Apa yang ditahan? Jaminannya. Nah, secara etiologi hampir sama dengan secara bahasa ya. Rohan itu berarti tetap karena berasal dari berarti asubut, dan kekal dan jaminan. Nah, secara terminologi tentu banyak sekali istilah yang menyebutkan tentang rohan itu sendiri ya. Mulai dari ada sebuah terminologi atau istilah syara yang disampaikan oleh Hasbi Asyidiki di dalam karya tulis pengantar fikih muamalah. Dia menyebutkan bahwa rohan itu adalah ngaqdun mawdu'uhu iktibasun malin liwafa'i haqqin yumkinuhu istifa'u minhu. Apa maksudnya? Akad yang objeknya menahan harga terhadap suatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya. Jadi menurut Hasbi Asyidiki itu akad yang objeknya menahan harga terhadap suatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya. Jadi penahanan atau dari jaminan terhadap orang yang menggadaikan itu dengan maksud adalah nanti mendapatkan bayaran yang sempurna. Karena hutang itu kan sifatnya kan boleh, gitu ya. Bahkan menjadi wajib ketika orang itu sangat-sangat membutuhkan. Gitu ya. Tetapi banyak sekali hutang itu menjadi masalah ketika tidak orang yang berhutang itu ketika ditagih itu malah kesusahan untuk membayarnya. Maka jaminan ini penting di dalam hutang agar orang yang menghutangi pun akan merasa nyaman, aman, dan sudah pasti akan mendapatkan ada jaminan pembayaran yang sempurna nantinya. Inilah menurut dari rohan, menurut dari Hasbi Asyidiki ya. Nah, kalau ada juga yang menyebutkan dari Taqiyuddin ya. Beliau menyampaikan kalau dalam istilah syara itu dia menyampaikan bahwa rohan itu ja'ulul mali wasibqatan bidainin, menjadikan harta sebagai jaminan hutang. Nah, ini malah mudah kita memahaminya. Tadi Bapak contohkan ada A dan B, kan? B kesini berhutang 2 juta. Nah, ini kebalik, mohon maaf, sorry. Maksudnya adalah yang menghutangi itu adalah si A ya. A menghutangi kepada si B 2 juta. Nah, dan B itu menjaminkan motornya atas hutang itu. Nah, jadi motor ini ya, rohan ini, tanpa adanya motor ini tidak bisa dikatakan rohan atau gadai syariah. Tetapi karena pasti akan hutang piutangnya adalah karena gadai itu selalu diawali dengan pokok ya. Akad pokoknya adalah utang piutang, terus ya. Jadi hutang piutang terlebih dahulu, baru nanti jaminan itu adalah sebagai tambahan. Makanya di dalam hukum perdata itu gadai itu, sifat gadai itu ya bersifat aksesoris, artinya tambahan. Akad tambahan setelah akad pokoknya. Akad pokoknya apa? Ya hutang piutang itu tadi. Itu menurut Taqiyuddin. Nah, ada juga yang menurut
dari Khatib Asy-Syarbini. Ya. Menurut Khatib Asy-Syarbini itu rohan itu adalah ja'ul ainin maliyatin wasifatan bidainin. Apa menurut Asy-Syarbini itu? Rohan itu ya, atau gade syariah itu ya, menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan hutang. Nah, jadi ini penitik beratnya adalah di benda itu yang dijadikan jaminan. Nah, bisa saja bendanya itu bukan sifatnya adalah benda bergerak. Kalau benda tidak bergerak, maka kan sifat zatnya saja yang dijadikan jaminan, yang digadaikan. Apa? Seperti sertifikat tanah, gitu ya. Itu bisa saja seperti itu. Nah, tidak kalah juga ada beberapa definisi yang disampaikan oleh para imam madhab tentang rohan, seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Dia menjelaskan tentang rohan, menyampaikan pendapatnya tentang rohan atau gade syariah. Beliau memaknai gade syariah itu adalah menjadikan materi atau barang sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang itu tidak bisa membayar hutangnya. Ini hampir sama ya dengan tadi yang disampaikan oleh Taqiyuddin ya. Jadi menjadikan barang itu sebagai jaminan pembayar hutang nanti ketika orang yang menggadaikan kurang mampu atau tidak mampu melunasi hutangnya, maka barang tersebut bisa sebagai pelunas hutangnya itu. Hanafi juga tidak kalah menyampaikan pendapatnya atau definisi tentang rohan itu sendiri. Nah, Imam Hanafi itu mendefinisikan bahwa rohan atau gade syariah itu menjadikan sesuatu atau barang sebagai jaminan terhadap piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar. Nah, ini ada kata-kata mungkin dijadikan sebagai pembayar hak atau piutang itu, baik seluruhnya maupun sebagian. Nah, karena bisa saja jaminan itu, barang itu sebagai pelunas atau tidak. Kan bisa saja si B ini mampu melunasi hutangnya yang 2 juta. Baru nanti kalau tidak mampu melunasi hutang yang 2 juta, baru si A boleh mengambil motornya itu sebagai pelunas hutangnya. Nah, Imam Malik juga menyampaikan pendapat atau mendefinisikan rohan atau gade syariah itu adalah sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan utang yang tetap atau mengikat atau menjadi tetap. Nah, ini saya kira dari beberapa definisi-definisi itu kita bisa simpulkan bahwa rohan itu adalah sebuah akad di mana itu ada barang yang dijadikan jaminan sebagai hutangnya. Jaminan terhadap hutang yang dilakukan itu, akad hutang. Maka di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah itu menyebutkan bahwa rohan atau gade itu adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Saya kira dari istilah-istilah yang tadi Bapak sebutkan itu banyak sekali. Itu mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri juga bahwa apa sih yang dinamakan gade syariah atau rohan itu. Istilahnya adalah hutang piutang yang disertai dengan jaminan. Nah, itu bisa juga diartikan sebagai gadai gitu ya. Nah, kalau di dalam konvensional itu diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, terutama pasal 1150 itu disebutkan, dijelaskan di situ. Nah, ini nanti definisinya bisa teman-teman baca.
Nah, itulah beberapa definisi. Nah, kemudian subjek di dalam gadai syariah. Nah, mungkin teman-teman subjek di dalam gadai syariah itu secara umum bisa kita sebenarnya subjeknya ya hanya ada dua, ya, rohin dan murtahin. Jadi rohin ini adalah nasabah. Kalau sifatnya adalah dia menggadaikan, murtahinnya adalah lembaga keuangan, ya, syariah non bank seperti pegadaian syariah. Nah, murtahinnya ya berarti pegadaian syariah itu. Nah, tapi kalau tadi Bapak contohkan A dan B ini berhutang kepada si A 2 juta, ya kan? 2 juta, maka orang yang menggadaikan, pemberi gadai itu ya B ini rohin, A ini penerima gadai murtahin. Jadi jangan bingung membedakan antara rohin dan murtahin, ya. Jadi rohin itu adalah orang yang akan menggadaikan, orang yang berpiutang, kemudian dia memberikan jaminannya, itu namanya rohin. Kalau orang yang menerima gadai itu namanya murtahin. Kembali Bapak contohkan tadi yang menerima motor ini, dia akan menyerahkan uang 2 juta, ya. Nah, kemudian si B ini memberikan motor. Nah, ini adalah rohinnya. Nah, ini murtahinnya. Nah, motor ini namanya, barang yang digadaikan namanya marhun. Nah, utang yang 2 juta ini namanya apa? Namanya marhun B. Kemudian ada yang namanya, sebelum akad ini ada yang namanya sighot ijab qabul atau akad gitu, ya. Sighot ijab qabul. Jadi misalnya B, saya ingin meminjam utang kepada si A. A, saya pinjam utang kepada kamu, gitu. Boleh, itu nanti dijawab. Nah, itu namanya sudah ijab qabul, gitu kan. Sudah ijab qabul. Tapi saya juga butuh jaminan nanti ketika utang kamu tidak kamu bayar atau macet atau tidak mampu. Nah, kemudian si B menyerahkan motor ini. Nah, ini namanya sighot ijab qabul. Nah, ini semua, ini yang namanya rukun gadai. Ini namanya rukun gadai. Nah, rukun gadai ini misalnya berkaitan dengan subjek, ya, subjek dari gadai syariah, ya. Berarti subjek kan berarti pelaku. Nah, pelakunya berarti rohin dan murtahin. Kalau Bapak contohkan berarti si A dan si B. Nah, si A dan si B ini tentu kalau di dalam hukum Islam itu harus memenuhi baik syarat-syarat yang ditentukan di dalam hukum Islam. Nah, berkaitan dengan subjek, mungkin berkaitan dengan kecakapan, ya kan? Tentu para pelaku ini harus cakap hukum, ya. Tidak boleh anak-anak kecil, anak yang belum balik, kemudian anak yang masih di bawah pengampuan, dia tidak boleh sebagai subjek di dalam gadai syariah, itu dia. Nah, makanya ada yang namanya syarat subjektif, ya, syarat subjektif. Nah, kemudian mungkin berkaitan dengan barang. Nah, karena ini di dalam gadai syariah, maka
ketentuan marhun atau barang yang bisa dijadikan objek gadai nantinya adalah barang yang harus halal, ya. Halal yang paling utama. Jadi tidak boleh barang-barang yang haram misalnya adalah sudah jelas secara nas diharamkan, misalnya adalah anjing misalnya, babi, kemudian usaha itu, kemudian hasil dari usaha itu dijadikan sebagai jaminan, misalnya jaminannya adalah usaha kandang babi atau kandang anjing, itu tidak boleh gitu. Jadi barang yang digadaikan itu harus sifatnya adalah halal, ya. Selain itu juga harus dapat diserah terimakan, ya, gitu. Berkaitan dengan barang yang digadaikan marhun ini. Yang kedua harus dimiliki oleh rohin, harus dikuasai sepenuhnya oleh rohin. Lalu apakah boleh barang milik orang lain kemudian dijadikan sebagai jaminan atau dijadikan jaminan gadai syariah? Boleh-boleh saja, sepanjang sepengetahuan orang lain tersebut. Jadi ada surat pernyataan atau surat kuasanya lah, gitu ya. Itu boleh. Nah, kemudian yang keempat, barang itu juga harus bersifat ekonomis. Nah, ini sudah barang tentu, ya, karena kalau barang tersebut tidak bernilai atau tidak bernilai ekonomis, nah, tentu kan jaminan itu kan tidak bisa untuk melunasi hutangnya. Jadi kenapa fungsi dari jaminan itu kan sebenarnya sebagai jaminan agar nanti orang yang menggadaikan itu tidak mampu melunasi hutangnya itu dengan barang yang digadaikan itu. Nah, akan menjadikan permasalahan ketika barang yang digadaikan itu tidak memiliki nilai ekonomis. Berarti kan fungsi dari jaminan itu kan tidak ada. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian marhun B berkaitan dengan utang, ya, seperti tadi Bapak contohkan 2 juta itu. Kemudian syihat ijab qabul berarti serah terima, gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan subjek di dalam gadai syariah. Nah, ini yang melandasi beberapa landasan dasar di dalam hukum dari gadai syariah, ya. Kalau kita menukil dari Al-Quran, ada di surat Al-Baqarah, ya, 283, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum ala safarin walam tajidu katibam farihan makbudah. Dan apabila kalian dalam perjalanan sedang kalian tidak memperoleh seorang juru tulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Jadi ini berkaitan dengan kebolehan gadai ini, ya. Jadi kalau di dalam perjalanan atau safar tapi tidak memperoleh juru tulis, ini penting, ya. Juru tulis itu dalam arti mungkin, ya, kalau saat ini adalah notaris lah mungkin, ya. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Nah, ini sebagai kuat. Nah, kemudian landasan syariah yang kedua atau dasar hukum dari gadai syariah atau rohen, ini adalah dari hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, yang sebagaimana dinukilkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara min Yahudiyin ta'aman ila ajalin farahanahu dirhahu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam
membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo, dan beliau menggadaikan baju perangnya. Nah, ini sejarah bahwa gadai syariah itu sudah dicontohkan di zaman Nabi terlebih dahulu ya. Jadi paling lebih dulu dicontohkan oleh Nabi, zaman Nabi dulu ya. Jadi ternyata gadai sudah ada. Jadi dulu Nabi itu menggadaikan baju perangnya ya, terhadap orang Yahudi gitu ya. Nah, kalau di dalam Indonesia itu selain kompilasi hukum Islam, ada juga fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 25 tentang rohan. Nah, ini yang menjadi dasar kebolehannya rohan ya di Indonesia ini. Jadi rohan itu diperbolehkan. Nah, ini pada dasarnya itu kesepakatan di antara rohan dan murtahin dalam pegadaian syariah berjalan atas dua akad. Jadi kalau di dalam syariah atau di dalam praktek rohan yang ada di Indonesia itu, dalam pegadaian syariah itu diawali oleh dua akad ini ya, dengan dua akad. Yang pertama adalah akad rohan, gitu ya, akad rohan, dan akad apa? Akad ijarah. Akad rohan itu maksudnya adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Ini akad rohan ya. Jadi akad rohan yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya, sehingga dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Nah, ini kalau di dalam lembaga keuangan syariah ya, yang sifatnya adalah non bank pegadaian gitu ya. Jadi akad rohan ini adalah akad rohan itu kan akad menahan barang sebagai jaminan hutang ya. Ini pasti akan selalu diawali dengan ini. Nah, kemudian selain akad rohan itu, kalau di pegadaian syariah itu selain akad rohan juga ada akad ijarah ya. Nah, akad ijarah ini adalah nanti konklusinya adalah berkaitan dengan menarik sewa ya, ujroh. Nanti akan mendapatkan ujroh ya. Ujroh itu biaya sewa. Karena apa? Kenapa ditetapkan biaya sewa? Karena di dalam pegadaian syariah, praktek gadai syariah itu tidak boleh menarik tambahan ketika sudah selesai, tapi boleh menarik dengan akad ijarah. Nanti adalah lembaga itu, pegadaian syariah itu akan mendapatkan ujroh atau biaya sewa. Sewa terhadap apa? Sewa terhadap barang yang dititipkan ke pegadaian tersebut. Maka akad ijarah itu adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, ya kan? Upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah dilakukan akad. Ini tujuannya adalah misalnya adalah menggadaikan, misalnya si A datang kepada B ini adalah lembaga keuangan ya, masuk ya, kita contohkan sebut saja adalah pegadaian syariah. Nah, ketika A datang ke pegadaian syariah, kemudian dia menggadaikan misalnya adalah emas,
atau sertifikat tanah, maka nanti sertifikat tanahnya itu kan akan disimpan di dalam pegadaian syariah itu ya, di lembaga tersebut. Sama halnya ketika nanti emas, misalnya menggadaikan emas atau laptop atau handphone gitu ya, nah itu akan ditinggal di lembaga pegadaian itu. Ini menggunakan akad ijarah karena pemindahan hak guna atas barang kan, melalui pembayaran upah sewa. Nah nanti si A ini nanti akan dikenakan biaya sewa, biaya penitipan. Makanya sering ya di dalam prakteknya itu akad ini, kedua akad ini selalu dikaitkan. Nah, ini adalah beberapa sifat gadai ya. Sifat gadai. Gadai itu kalau di dalam Islam, sifat dari gadai itu adalah bersifat derma atau tolong menolong. Jadi orang menggadaikan itu tujuannya adalah tujuan untuk tolong menolong, lebih memudahkan lah gitu ya, untuk mendapatkan pinjaman gitu. Tidak untuk ibaratnya untuk mencari profit gitu ya. Bahkan sifat gadai di dalam syariah itu, dalam Islam itu adalah sifatnya adalah ainiyah atau akad itu sempurna setelah menyerahkan barang yang diakadkan. Maksudnya adalah ini, ketika tadi B itu hutang ya kan, A ini kan memberikan hutang ya 2 juta, kemudian B itu menyerahkan motor. Nah, akad ini, akad termasuk akad ainiyah. Ada juga kalau di literatur itu ainiyah maksudnya adalah akad berkaitan dengan kebendaan. Jadi akad ini akan sempurna ketika barang yang diakadkan ini atau barang yang dijadikan objek atau jaminan ini, motor, contohkanlah tadi Bapak contohkan motor itu, sudah diserahkan kepada si A. Maka akad ini sudah sempurna, dalam artian sudah sah secara hukum itu. Tetapi kalau motor ini belum diserahkan, maka ini belum sempurna seperti itu. Nah, kalau di dalam gadai konvensional, ya, gadai ini adalah bersifat kebendaan. Gadai adalah hak kebendaan. Nah, seperti kita tahu, gadai itu kalau di KUH itu kan diatur di pasal 1150 ya, dasar hukum dari gadai itu. Nah, tetapi hak kebendaan itu juga ditemukan di dalam pasal 1152 yang di situ menyebutkan bahwa hak gadai itu, benda itu bukan untuk dinikmati, tetapi untuk menjamin adanya hutang. Jadi B ini oleh si A ini bukan untuk motor ini yang diberikan, jaminan yang diberikan oleh si B kepada si A ini tidak untuk dinikmati oleh si A, tetapi untuk sebagai jaminan. Jaminan apa? Jaminan atas hutang yang diberikan oleh si A ini, yang 2 juta ini. Maka gadai itu adalah hak kebendaan kalau dalam konvensional ya. Nah, hak gadai itu bersifat aksesoris. Nah, maksudnya apa? Aksesoris itu kan tambahan. Jadi hak gadai itu muncul ketika akad pokoknya adalah hutang piutang. Yang B ini tadi awalnya kan hutang kepada si A 2 juta. Maka motor ini yang sebagai gadai jaminan atas hutang ini adalah sifatnya adalah aksesoris tambahan
Karena akad awalnya, perjanjian awalnya adalah hutang piutang yang 2 juta ini. Nah, yang ketiga adalah kalau dalam konvensional hak gadai itu tidak dapat dibagi-bagi. Maksudnya apa tidak dapat dibagi-bagi? Maksudnya adalah bahwa barang yang sudah digadaikan itu tidak bisa dibagi ke orang lain, dalam artian untuk digadaikan lagi kemana, nggak bisa. Karena apa? Motor yang sudah digadaikan ini adalah untuk sebagai jaminan kepada A atas hutang B yang 2 juta ini. Kalaupun si B punya hutang dengan orang lain, kalaupun si B punya hutang dengan instansi lain, maka ini tidak bisa dibagi-bagi, nanti untuk melunasi ini juga, nanti untuk melunasi ini juga, tidak bisa. Tetapi motor ini adalah khusus untuk jaminan hutang B terhadap A. Makanya di dalam hukum konvensional pun menyebutkan bahwa gadai itu juga hak gadai adalah hak yang didahulukan. Maksudnya apa? Si A ini akan didahulukan oleh si B atas jaminan motor ini. Makanya ada yang namanya kalau di dalam hukum kepailetan itu ada yang namanya kreditor preference yang didahulukan ya, atau droit de preference. Nah, ketika nanti ibaratnya sekalipun B memiliki hutang banyak sekali, ya kan, maka yang harus didahulukan pelunasannya adalah si A. Didahulukan dari mana? Dari hak gadai ini, dari motor ini. Ini harus untuk melunasi si hutangnya B kepada si A ini, harus didahulukan. Tidak boleh untuk melunasi orang lain, itu tidak boleh. Nah, yang kelima adalah benda yang menjadi objek gadai itu adalah benda yang bergerak. Nah, benda bergerak baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh. Dalam artian bertubuh maupun tidak bertubuh, dalam artian adalah terlihat itu ya, berbentuk dan tidak berbentuk gitu maksudnya. Nah, kemudian hak yang keenam adalah hak sifat gadai syariah. Sifat gadai dalam konvensional itu adalah hak gadai adalah hak yang kuat dan mudah penyitaannya. Kenapa dikatakan hak yang kuat dan mudah penyitaannya? Karena sudah jelas bahwa ketika di awal munculnya akad pokok atau perjanjian awal utang piutang itu sudah disebutkan di situ bahwa jaminannya sudah disebutkan di awal. Maka kuat karena sudah dijelaskan di awal, maka hak gadai itu menjadi kuat dan mudah penyitaannya. Karena apa? Karena sudah diserahkan dan sudah selain itu juga sudah dibuat secara tertulis di situ. Nah, itu yang menyebutkan hak gadai menjadi kuat dan mudah penyitaannya. Nah, ini beberapa hikmah-hikmah atau disyariatkannya gadai. Nah, seperti tadi Bapak sampaikan bahwa gadai itu adalah memberikan perlindungan baik terhadap orang yang diberi pinjaman dengan ada larangan menarik manfaat atas dasar pinjaman tersebut, juga perlindungan terhadap pemberi pinjaman dengan adanya perintah pembukuan dan penahanan jaminan. Memberikan perlindungan terhadap siapa? Nah, jadi ya perlindungan terhadap si A ya terhadap si B juga gitu. Nah, misalnya tadi Bapak contohkan motor ini sebagai jaminan yang diberikan oleh B terhadap si A ini, maka A ini kan merasa dilindungi, hutang
meskipun dihutangi 2 juta kan tetap merasa dilindungi. B juga tetap merasa dilindungi karena apa? Motor ini hanya dikuasakan kepada si A saja. Dan nanti ketika si B ini ibaratnya melunasi hutangnya, maka motor ini wajib dikembalikan oleh si A. Jadi tidak boleh diambil secara terpaksa, itu tidak boleh. Kalau belum lunas hutangnya ya tidak boleh. Nah, kemudian gadai itu tidak sekedar jaminan hutang. Seseorang akan dikembalikan dengan adanya barang berharga yang ditahan penerima gadai, tetapi ada nilai sosial yang sangat luhur, yaitu menolong orang yang sedang membutuhkan dana kontan. Nah, ini berkaitan dengan jadi gadai ini, motor ini bukan hanya sebagai jaminan ya, hutang yang seorang akan dikembalikan dengan adanya barang berharga yang ditahan penerima gadai, tetapi ada nilai sosial yang luhur. Jadi orang menggadaikan itu bukan semata-mata mencari profit oriented kan. Memang kalau di dalam Islam itu kan tujuannya kan untuk menghilangkan praktek kalau istilah dulu itu bangklet rentenir ya, memotong mata rantai rentenir itu ya, orang berhutang kemudian numpuk sampai banyak gitu ya. Nah, itu kan sejarahnya kan seperti itu, bahwa dulu di era Belanda itu praktek-praktek rentenir itu kan sangat marak dan merabal sekali ya. Kemudian maka bahkan negara zaman dulu itu pun ikut turut andil dalam praktek-praktek seperti itu. Maka kemudian dicetuskannya itulah kemudian diperbolehkan gadai itu, pegadian, lembaga-lembaga pegadian itu tujuannya adalah untuk membantu, untuk menolong, untuk ibaratnya hanya mengambil sewanya saja, ibaratnya biayanya saja, jasa penitipan barangnya saja. Tidak terhadap utangnya yang kemudian dikalkulasikan banyak atau tidak gitu ya. Kemudian hikmah disyaratkannya gadai itu adalah gadai sebagai salah satu transaksi dalam memudahkan orang yang membutuhkan dana. Selain tidak mengorbankan harga diri, ia juga menjadi salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan orang lain. Nah, ini karena dengan adanya gadai memang akan memudahkan ya, tetapi mudah itu ya kita juga harus memiliki barang atau yang sifatnya adalah ekonomis ya. Nah, tanpa kita memiliki barang yang wujudnya bersifat ekonomis ya tentu kita akan kesusahan mencari pinjaman gitu ya. Tetapi setidaknya memang gadai itu memudahkan orang yang membutuhkan dana cepat gitu ya, karena tinggal datang saja ke pegadaian atau ke orang lain, selama ada jaminannya pasti akan dibolehkan lah gitu ya. Nah, lalu bagaimana berakhirnya gadai itu? Nah, berakhirnya gadai itu setidaknya adalah ketika misalnya tadi Bapak contohkan B memilih utang kepada si A dengan jaminan motor 2 juta ya, utang 2 juta dengan jaminan motor gitu ya. Maka ketika B itu bisa mengembalikan hutang 2 juta ini, maka gadai itu ya sudah selesai gitu. Selesainya gadai ya di situ. Atau ketika B tidak mampu melunasi hutang yang 2 juta ini, tetapi dia dengan sukarela
menyampaikan kepada si A bahwa saya tidak mampu melunasi hutang saya, silahkan nanti motor itu, jaminan itu silahkan jual untuk menutupi hutang-hutang saya. Nah, itu juga nanti akan gadai itu akan menjadi selesai gitu ya. Atau misalnya itu kan secara sukarela. Misal B ini tidak mampu melunasi hutangnya kepada si A, tetapi juga tidak mau motornya dijual gitu lah. Maka si A ini bisa meminta tolong kepada pengadilan ya. Kalau dalam hal ini Pegadaian Syariah, kalau ini prakteknya adalah Gadai Syariah, maka dia bisa minta tolong kepada Pegadaian Syariah, pengadilan agama untuk mengeksekusi ini, motor ini untuk menjual. Nah, nanti berkaitan dengan jual, lelang, maka sisanya harus dikembalikan kepada si B. Nah, itulah berakhirnya akad gadai. Jadi yang pertama adalah ketika utangnya sudah selesai, sudah dilunasi, berhasil dilunasi. Kalau tidak berhasil, kemudian secara sukarela B merelakan jaminannya itu untuk melunasi hutangnya, atau dengan bantuan pihak lain untuk mengeksekusi jaminan tersebut, atau berdasarkan putusan pengadilan gitu ya. Itu berakhirnya gadai. Ini beberapa hikmah disyariatnya gadai, jelas silaturahmi terjaga. Ini betul sekali, karena berhutang sebaiknya dengan jaminan. Nah, ini akan lebih mudah karena gadai itu sifatnya adalah kuat dan mudah penyitaannya. Jadi nanti ketika berhutang dengan jaminan, orang yang akan menghutangi itu kan lebih senang, lebih enak itu, karena ketika yang dihutangi tidak mampu melunasi kan tinggal dijual saja atau dieksekusi saja, atau jaminan itu tinggal diambil saja, seperti itu. Bayangkan kalau banyak hutang tanpa ada jaminan, maka yang utang dengan jaminan aja masih kadang menimbulkan permasalahan, apalagi tidak ya. Karena prakteknya itu banyak terjadi putus silaturahmi itu karena utang piutang gitu ya. Itu banyak sekali. Jadi orang ketika hutang itu minta tolongnya dengan baik-baik gitu kan, tetapi ketika nagihnya itu kayak amit-amit gitu ya. Nah, gadai itu, ketika kita mempraktekkan gadai atau berhutang dengan jaminan itu, kita secara otomatis kita meneladani sifat dari Nabi kita, yaitu sifat al-amin ya. Seperti Nabi yang digelar al-amin ya, dapat dipercaya. Maka orang yang menggadaikan itu dengan jaminan itu akan orangnya pasti akan dipercaya. Karena apa? Ada jaminannya, itu jelas gitu lah. Nah, kemudian harga diri terjaga, terpuji di mata orang yang memberi pinjaman karena memiliki harta. Beda ketika orang pinjam hutang tanpa ada jaminan. Tetapi ketika orang berhutang dengan memberikan jaminan itu, orang yang berhutang itu lebih lebih terjaga lah, marwahnya lebih ada gitu. Nah, bisa juga untuk memotivasi diri untuk membayar atau menebus barang jaminan. Ini juga beberapa hikmahnya adalah terhindar dari azab atau hutang dibayar dengan jaminan gitu. Kemudian transaksi ini adalah transaksi pilihan Allah ya, atau Tuhan kita ya. Karena apa? Ini sudah dicontohkan oleh Nabi gitu kan, bahwa dulu Nabi itu menggadaikan baju besinya gitu ya. Nah, kemudian surat Al-Baqarah juga sebagai dasar kebolehannya gadai. Dan juga di Indonesia itu dilegalkan oleh fatwa, diperkuat oleh fatwa MUI nomor 25 dan 26 gitu ya, tentang rohan dan rohan emas ya. Oke, teman-teman semuanya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan berkaitan dengan materi kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Jika nanti ada pertanyaan atau
kritik ataupun saran, nanti silahkan teman-teman bisa disampaikan di kolom komentar atau nanti bisa disampaikan di Google Classroom. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.